Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan akan menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga setiap apa yang kami dengarkan, kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami ke tangan kuasa-Mu, Engkau yang memimpin dan menyertai. Kami juga menyerahkan apapun keadaan kami di rumah kami masing-masing, bila Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan kami terus Engkau arahkan untuk setia untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui sekolah minggu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu bila Tuhan yang akan berfirman dan memberikan pengertian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah masuk di pelajaran yang ketujuh, yaitu keluarga menggunakan karunia rohani. Diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan kemampuan yang besar untuk melakukan banyak hal. Kemampuan satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan tidak ada satu orang pun yang lahir di dunia ini tanpa kemampuan sama sekali. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak memiliki potensi, saya tidak memiliki kemampuan. Kita ingat tentang perumpamaan talenta yang dipercayakan seorang tuan kepada pekerja-pekerjanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, dan ada yang dipercayakan 1 talenta. Kalau kita ingat dari perumpamaan itu, bahwa mereka ada yang mengembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi semakin berkembang dan menjadi kesukaan bagi tuannya. Ada yang tidak mengembangkan sama sekali, mengubur itu. Dan akhirnya tuannya sangat marah dan mengambil talenta itu dari dirinya. Jadi, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita pun diberikan kemampuan dan potensi masing-masing. Bagaimana kita menggali, memaksimalkan potensi kita, kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki bahwa setiap orang
yang sudah diberikan kemampuan dan potensi dalam dirinya digunakan sebaik-baiknya untuk melayani dia dan melayani sesama. Apa sih kemampuan dan potensi itu? Kalau orang awam menyebutnya sebagai bakat. Di dalam firman Tuhan, di dalam iman Kristen, kita mengenalnya sebagai karunia rohani. Jadi setiap orang memiliki karunia-karunia rohani yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kita. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Terdapat pada ayat yang pertama, berkaitan dengan memaksimalkan potensi kita. Itulah bukti bahwa kita mempersembahkan hidup kita melalui potensi yang kita miliki, kita berikan kepada Allah. Di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Tubuh kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi tubuh kita ini, apa yang kita miliki ini bukanlah milik kita sendiri. Apa yang ada dalam hidup kita bukanlah sepenuhnya milik kita, tetapi milik Tuhan Allah, milik Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang kita persembahkan tidak hanya tubuh secara fisik ini saja, tetapi seluruh kehidupan kita, termasuk di dalamnya potensi dan kemampuan yang kita miliki, karunia-karunia yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Tubuh yang seperti apa yang diperkenankan Allah untuk dipersembahkan? Yaitu tubuh yang hidup. Ya, Tuhan menghendaki persembahan yang hidup, bukan yang mati. Jadi saat kita ada di dunia ini, inilah kesempatan kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan saat kita mati nanti. Jadi pergunakanlah kesempatan ini. Selama kita masih ada di dunia ini, mari kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya harta, kemampuan, potensi, dan apapun yang kita miliki, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu tubuh yang bagaimana lagi? Tubuh yang kudus, ya. Yang kudus adalah yang tidak cemar, ya. Yang tidak cemar. Salah satu wujud hidup kudus adalah menjauhi percabulan, pornografi, dan hal-hal yang tidak senonoh yang bisa mencemari kehidupan kita, mencemari tubuh kita. Kemudian tubuh yang seperti apa lagi? Tubuh yang berkenan. Tubuh yang berkenan adalah sikap dan perilaku yang berkenan kepada Allah, yang artinya menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memberikan kesukaan bagi Tuhan kita. Oleh karena itu, kita harus merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingat pada zaman dulu ketika bangsa Israel harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka tidak boleh mempersembahkan persembahan yang cacat, yang celah, tetapi kambing domba atau persembahan itu harus yang terbaik, yang sehat. Oleh karena itu, ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka kita juga harus menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, menjauhi segala hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita menjaga tubuh kita sehat dan kuat, maka ketika kita melayani Tuhan pun kita bisa melayani dengan sepenuhnya, tidak terganggu oleh sakit penyakit, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain yang bisa membuat kita menjadi akhirnya mundur dari pelayanan. Tetapi mari kita persembahkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat kepada Tuhan, tubuh yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, ini terjadi ketika ada kesadaran yang memimpin melakukan itu, yaitu akal budi kita.
Akal budi yang senantiasa diperbaharui hari demi hari di dalam kebenaran firman Tuhan. Pembaruan akal budi ini terjadi saat kita bertobat, saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin akal budi kita untuk melakukan semua kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Pembentukan akal budi yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang senantiasa diperbaharui, itu tergantung apa yang masuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghidupi hidup kita dengan hal yang benar, hal-hal yang baik, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, segala sesuatu yang indah, yang mulia, kita penuhi semuanya itu di dalam hidup kita, maka akal budi kita akan terbentuk dengan hal-hal yang benar, hal yang baik, yang patut dilakukan, yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan Dia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semuanya itu harus memenuhi kehidupan kita supaya kita senantiasa bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, senantiasa bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membentuk kesadaran dalam hidup kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saat kita memiliki akal budi yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan diperbaharui hari ke hari, dengan kesadaran kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang kita miliki. Tubuh kita, kemampuan kita, waktu kita, harta kita, kita berikan untuk Tuhan. Tanpa harus disuruh, tanpa harus didorong-dorong. Dengan senang hati, dengan kesadaran kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ada kesadaran dari akal budi kita yang memimpin kita untuk melakukan semuanya itu. Semua potensi dalam diri kita, karunia yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Dan kalau kita masih belum punya kerinduan, masih belum ada kemauan untuk melayani, mari kita lihat lagi dalam hidup kita. Apa yang terjadi dengan akal budi kita? Apakah sudah diperbaharui? Apakah sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Karena setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan pimpinan akal budinya kepada Roh Kudus, maka dengan senang hati, dengan kesadaran akan mau melayani Tuhan. Sebagai penutup pelajaran kita hari ini, saya akan membacakan bagian kesimpulannya. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Artinya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan meminta kita melayani Dia sesuai dengan karunia rohani atau kemampuan yang kita miliki. Apakah saya dan saudara telah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Dan maukah saya dan saudara melayani Tuhan? Itu pelajaran kita hari ini. Mari kita renungkan kembali potensi apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Apakah kita sudah memaksimalkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama seperti apa yang dimaui Tuhan di dalam kehidupan kita? Pasti kita punya keinginan untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Dan salah satu di antaranya adalah melayani Dia melalui gereja kita ataupun melalui keluarga kita. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dan diingatkan bahwa kami harus melayani Tuhan. Ketika kami mulai mundur dari pelayanan, tolong kami Tuhan supaya kami tetap boleh semakin bergiat di dalam melayani Tuhan. Karena Engkau menghendaki itu di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan banyak potensi di dalam hidup kami, dan biarlah kami memaksimalkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan jika kami masih tidak tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami rasa kami tidak memiliki kemampuan atau potensi atau karunia rohani. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh menemukan itu dalam kehidupan kami, dan kami pergunakan untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu.
Kami serahkan, Tuhan pimpin kami, supaya kami juga bisa mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Dan biarlah kami menyerahkan akal budi kami sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa memperbaharui kehidupan kami, akal budi kami hari ke hari, sehingga itu memberikan kesadaran bagi kami untuk kami dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kerinduan besar melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak, jikalau ada hal yang tidak kami mengerti pada pelajaran hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan dan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin lebih lagi untuk memberikan yang terbaik buat Engkau melalui apa yang kami miliki, baik itu potensi, kemampuan, harta, waktu, apapun itu yang dalam hidup kami mau persembahkan sepenuhnya di dalam buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.